Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai relasi, tapi yang part 2-nya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas definisi relasi, penyajian suatu relasi, produk kartesian, dan relasinya sendiri gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita next slide ya. Oke, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang relasi part 2 ya, itu tentang relasi inverse, komposisi relasi, lalu ada sifat relasi. Oke, yang pertama kita pelajari adalah relasi inverse. Apa sih inverse itu? Inverse itu adalah kebalikan gitu. Jadi relasi inverse adalah ya kebalikannya dari relasi gitu. Jadi kalau misalkan kita punya suatu relasi R di mana anggotanya si R itu A, B, maka relasi inversenya adalah B, A gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya relasi apa ya, kayak apa, Budi, apel gitu ya, artinya relasinya itu makan gitu. Jadi Budi makan apel, berarti relasi inversenya adalah apel dimakan Budi gitu ya, gitu. Nah, ini bisa kita lihat nih di sini nih lebih jelasnya ya. Jadi setiap relasi dari A ke B mempunyai suatu relasi inverse dari B ke A yang didefinisikan sebagai, nah ini jadi di R inverse ini nih anggotanya kan B, A karena A, B nya anggota dari relasinya gitu. Jadi ini cara bacanya, R inverse anggotanya adalah B, A jika relasinya itu A, B gitu anggotanya ya. Jadi intinya kebalikannya relasi aja kalau relasi inverse itu, oke? Oke, lebih jelasnya kita ke contoh relasi inverse ya. Ya, jadi saya akan berikan dua contoh. Contoh yang pertama yaitu diketahui. Ini udah diketahui ya, artinya saya sudah punya relasinya, yaitu relasinya A, 1, B, 2, dan C, 3. Pertanyaannya adalah R inverse-nya apa aja anggotanya gitu ya. Nah, langsung kita jawab aja. Jadi R inverse-nya anggotanya, ingat dia kebalikannya dari R ya. Kalau relasi inverse itu berarti kalau R-nya itu anggotanya A, 1, berarti R inverse-nya adalah 1, A gitu. Nah, terus yang B, 2 jadi 2, B. Yang C, 3 jadi 3, C. Kayak gitu ya. Jadi ini nih jawabannya ya. Oke, berikutnya kita ke contoh yang kedua untuk relasi inverse. Diketahui saya punya relasi, ini udah diketahui artinya sudah ada, sudah diberikan di soal. Relasinya adalah Vina, Bali, lalu Ajun, Bogor. Nah, keterangannya relasinya itu lahir di. Jadi cara bacanya Vina lahir di Bali, Ajun lahir di Bogor gitu ya. Maka pertanyaannya relasi inversnya apa ya, atau R inversnya apa ya? Oke, jawabannya relasi inversnya adalah Bali, Vina, lalu Bogor, Ajun. Tadi kan relasi awalnya kan Vina, Bali. Berarti inversnya Bali, Vina. Terus yang awalnya tadi Ajun, Bogor, berarti inversnya Bogor, Ajun. Tapi ingat, relasi inversnya berarti bukan lahir di lagi, tapi tempat lahirnya udah berubah lagi gitu. Jadi relasi inversnya juga ikutan berubah ya, jadi tempat lahirnya gitu. Jadi cara bacanya Bali adalah tempat lahirnya Vina, Bogor adalah tempat lahirnya Ajun gitu.
Oke, berikutnya kita membahas komposisi relasi. Apa sih komposisi relasi itu? Oke, saya punya dua contoh aja gitu yang dalam kehidupan saya sehari-hari untuk menggambarkan komposisi relasi itu seperti apa gitu. Nah, cara menggambarkan komposisi relasi dalam kehidupan sehari-hari, saya misalkan contoh pertama adalah gerbong kereta gitu. Nah, kalau misalkan saya ingin ke gerbong satu nih, saya ingin ke gerbong satu, keretanya kan jalan nih. Nah, saya ingin ke gerbong satu, sedangkan saya posisi ada di gerbong 3, berarti kan saya harus melewati gerbong 2 kan. Nah, kayak gitu perumpamaan untuk komposisi relasi gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya ingin menuju ke suatu tempat, tapi saya harus melewati si tempat yang di tengah-tengahnya dulu nih gitu. Atau perumpamaan kehidupan sehari-harinya itu melihat komposisi relasi itu, kalau saya melihatnya seperti boneka Rusia gitu. Nah, kan kalau kalian perhatikan ya gambarnya, kita bisa lihat ini gambar boneka Rusia. Kalau kita buka e, boneka Rusianya ya, begitu kita buka kan ada isinya lagi kan gitu. Begitu kita buka ada isinya lagi sampai isi yang paling kecil gitu. Jadi ibaratnya saya pengen ngeluarin semua isinya, tapi saya harus ngeluarin satu-satu. Ternyata di dalam perutnya si boneka Rusia itu ada lagi boneka Rusia lagi gitu, tapi lebih kecil ukurannya gitu. Nah, jadi ibaratnya kayak gitu, ketika saya pengen menuju ke satu tempat atau mau mengambil boneka Rusia yang paling kecil, berarti kan saya harus ngeluarin satu-satu gitu. Kayak gitu ibaratnya perumpamaan komposisi relasi kayak gitu ya. Nah, untuk definisi secara matematisnya kita lihat definisi berikut ya. Nah, kalau definisi secara matematisnya komposisi relasi bisa dilihat ya sebagai berikut. Misalkan saya punya dua buah relasi. Relasi pertama saya sebut namanya R ya. R itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Lalu relasi yang kedua saya sebutnya S, simbolnya gitu. S itu adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Ini ibarat gerbong kan ya tadi ya gitu. Saya dari gerbong A pengen ke gerbong C, tapi saya harus ngelewatin gerbong B dulu gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, maka komposisi R dan S dapat dinotasikan dengan, nah ini cara bacanya, cara baca komposisi relasi adalah S dot R ya. Ini nih, di sini dibilang komposisi R dan S dinotasikan dengan S dot R. S dot R adalah relasi dari A menuju C yang didefinisikan oleh sebagai berikut ya. Ini cara bacanya. S dot R itu anggotanya adalah A, C. A kecil, C kecil. Di mana kita tahu A kecil itu anggota himpunan A dan C kecil itu anggota himpunan C ya. Gitu. Lalu kita juga tahu kalau B kecil itu anggota himpunan B dan A, B, pasangan terurut A, B itu adalah anggota dari relasi R, serta pasangan terurut B, C itu adalah anggota dari relasi S gitu. Nah, itu definisi S dot R secara matematika ya, kalau dibikin himpunannya kayak gini gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mending kita langsung ke contohnya ya di next slide. Oke, kita masuk ke contoh soal komposisi relasi. Jadi kalau misalkan di relasi biasa, itu kan dia cuma ada satu relasi, terus himpunannya ada dua kan ya. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B udah tok gitu aja gitu. Nah, tapi kalau komposisi relasi itu biasanya dia ada dua relasi. Berarti kalau ada dua relasi, nah ada tiga himpunan. Nah, tiga himpunan, satu himpunannya itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi ibaratnya kayak gerbong, kalau di kereta tuh kayak gerbong tengahnya lah gitu. Kayak gitu gitu. Jadi kalau komposisi relasi berarti dia ada dua relasi dan ada tiga himpunan, dengan himpunan yang di tengah itu jadi penghubungnya gitu, jadi gerbong penghubungnya gitu. Nah, kita lihat aja ya. Jadi
saya punya relasi R namanya, simbolnya R, itu relasi pertama ya. Jadi dimisalkan R ini relasi dari himpunan 1,2,3 ke himpunan 2,4,6,8. Nah, ini sudah diberikan nih relasinya adalah sebagai berikut. Jadi kita udah nggak perlu mikirin relasinya gimana ya, anggotanya nggak perlu mikirin karena di sini sudah diberikan relasinya. Anggotanya adalah 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6 dan 3,8. Lalu relasi yang kedua saya notasikan dengan relasi S ya. Nah, jadi dimisalkan relasi S itu adalah relasi dari himpunan 2,4,6,8 ke himpunan S, T, U. Nah, relasinya sudah diberikan juga si S ini, jadi kita nggak perlu mikirin lagi anggota relasi S apa aja ya gitu, nggak perlu. Jadi sudah diberikan dari soal bahwa S nya atau relasi dari S nya itu adalah 2, U, 4, S, 4, T, 6, T, dan 8, U. Pertanyaannya adalah, maka komposisi relasi R dan S atau S dot R adalah, maka komposisi relasi S dot R adalah 1, U, 1, T, 2, S, 2, T, 3, S, 3, T, dan 3, U. Kok bisa dapat kayak gitu, dari mana? Nah, perhatikan, tergantung dari soalnya. Kalau misalkan soalnya itu S dot R, berarti kan yang dibaca dari R dulu justru. Berarti lihat dari R-nya dulu baru menuju ke S. Jadi ibaratnya gerbong pertamanya itu R, gerbong akhirnya adalah S gitu ya. Tapi kalau saya balik soalnya R dot S, kalau ini kan S dot R, tapi kalau saya balik soalnya jadi R dot S, berarti mulainya dari gerbong pertamanya itu S dulu. Nah, nanti gerbong akhirnya R gitu. Ya. Jadi ini tergantung dari soalnya. Kalau di sini kan soalnya S dot R, berarti yang dilihat huruf yang di belakang dulu, yang di belakang dot. Kan S dot R nih. Nah, berarti yang di belakang dot apa R kan? Berarti mulainya dari R dulu. Berarti gerbong pertama mulai dari R. Tapi kalau saya balik jadi R dot S, berarti kan setelah dot kan S bacanya ya, R dot S misalkan. Kalau R dot S berarti gerbong pertamanya mulai dari S dulu gitu. Nah, maksudnya mulainya itu apa sih? Maksudnya kita lihat dari kalau ini kan S dot R ya. Jadi kalau S dot R yang dilihat adalah R-nya dulu. R-nya apa anggotanya? Anggota relasi R yang sebelah kiri bisa kita lihat. Anggotanya tuh 1,2. Oke, stop dulu. 1,2. Terus kita sambungin ke S. 2 kan kita bacanya gini. Di R 1,2. Di S ada nggak yang 2, berapa gitu? Oh, ternyata ada nih. 2, U. Ya udah, berarti sambungin aja. Ibaratnya kan kayak gini. Saya dari gerbong 1 mau ke gerbong 2. Nanti dari gerbong 2 saya harus menuju gerbong mana ya? Oh, ternyata si S ngasih tahu bahwa dari gerbong 2 kamu harus menuju ke gerbong U. Tuh. Jadi jawabannya adalah 1, U. Makanya nih anggota S dot R-nya adalah 1, U gitu. Berikutnya 1,6. Berarti dari gerbong 1 menuju gerbong 6. Nah, di S ada nggak gerbong 6? Oh, ada nih 6, T. Berarti artinya dari gerbong 6 nanti menuju ke gerbong T gitu. Berarti isinya 1, T gitu. Dan seterusnya ya. Bisa kita lihat untuk diagram panahnya ini nanti seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat diagram panah berikut ya. Jadi contoh yang tadi bisa diaplikasikan nih ke diagram panah kalau seandainya kalian masih bingung gitu ya.
bagaimana penerapan komposisi relasinya gitu. Bisa diterapkan pakai diagram panah ya, biar lebih mudah gitu. Jadi yang ditanyakan apa? S dot R, berarti mulainya dari R dulu. Berarti diagram panahnya yang dibuat adalah R dulu. R itu anggotanya apa? R itu anggotanya relasi dari 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Berarti yang ditulis pertama adalah himpunan 1, 2, 3 dulu. Berarti tulis 1, 2, 3. Terus yang di tengah ini himpunan 2, 4, 6, 8. Nah, abis itu baru kita tulis relasinya si S. Relasinya si S kan dari 2, 4, 6, 8 udah ya di tengah ya, ke himpunan STU, berarti STU. Nah, berarti tinggal disambung-sambungin aja deh. Kalau relasi R itu anggotanya apa aja? Relasi R anggotanya kan 1,2, berarti 1 disambungin garis ke angka 2. Terus 1,6, 1 disambungin ke disambungin pakai garis ke 6 gitu ya. Terus 2,4 disambungin digarisin gitu ya. Terus 3,4 juga tuh, 3,6 juga, terus 3,8 juga. Nah, udah selesai anggotanya si R, udah kita taruh di diagram panah. Habis itu kita taruh nih anggotanya si S di diagram panah. Anggotanya S apa? 2, U. Berarti dari 2 panahnya diarahin ke U gitu. Terus 4, S, berarti dari 4 panahnya diarahin ke S. Terus 4, T, berarti dari 4 diarahin ke T. Terus 6, T, 6 diarahin ke T. Terus 8, U, berarti dari 8 diarahin panahnya ke U. Nah, sehingga didapat diagram panahnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya enak juga sih pakai diagram panah karena lebih jelas bacanya. Jadi ibaratnya tuh udah kelihatan jelas ya. Jadi ada gerbong 1, gerbong 2 yang di tengah, terus ada gerbong 3 yang terakhir gitu tujuannya. Nah, kan kita berada di gerbong 1 ingin ke gerbong 3, ibaratnya kayak gitu kan. Ya udah, berarti dari gerbong 1 berarti kayak dari pertama nih, angka 1. Angka 1 itu panahnya kan menuju ke 2, terus nanti dari 2 kan menuju ke U, ya kan panahnya ya. Nah, berarti 2-nya saya hapus saja, jadi saya ambil ujung-ujungnya aja, berarti 1, U gitu. Nah, terus ada lagi 1 kan juga panahnya ke 6 ya, terus abis itu 6 panahnya kemana ya? Oh, ternyata 6 panahnya ke T, ya udah berarti 1, T gitu. Jadi yang diambil ujung-ujungnya aja, yang diambil cuma anggotanya gerbong 1 sama gerbong 3 yang diambil untuk anggota komposisi relasi gitu. Ya, ibaratnya kayak gitu. Itu jelas ya? Itu kalau yang belum jelas boleh ditanyakan nanti ketika bertemu dengan saya. Oke, materi berikutnya kita akan membahas sifat-sifat relasi dan relasi ekuivalen. Oke, berikutnya kita ke sifat-sifat relasi dulu ya, gitu. Jadi sifat relasi ini ada 4, yaitu pertama refleksif, yang kedua simetris, yang ketiga antisimetris, dan yang terakhir transitif. Nah, kalau refleksif itu ngelihatnya ini aja kayak cermin gitu, kayak kita bercermin gitu. Jadi anggota relasinya adalah kita dan bayangan kita gitu. Jadi kalau misalkan ya ini definisinya ya, R bersifat reflektif jika untuk setiap A anggota A maka A, A anggota R. Jadi ibaratnya tuh kalau ingat aja kalau reflektif itu kayak cermin aja gitu. Jadi anggotanya si R itu ya A, A gitu, atau B, B gitu. Jadi anggotanya ya saya dan bayangan saya gitu, itu kalau reflektif gitu ya. Nah, yang kedua adalah simetris. Simetris itu sifatnya sama seperti relasi inverse. Sama kayak relasi inverse ya. Jadi kalau A, B anggota R, maka B, A anggota R gitu. Intinya kayak gitu. Sama dengan relasi inverse. Itu simetris. Oke, berikutnya antisimetris. Jadi kalau antisimetris itu
ini antisimetris itu jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A-nya sama dengan B pasti gitu. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan B, berarti hanya salah satu aja yang anggota R. Misalkan A, B anggota R, maka yang B, A-nya itu bukan anggota R. Atau kebalikannya, B, A anggota R, maka A, B-nya bukan anggota R gitu. Nanti lebih jelasnya dan contoh-contohnya itu ada di slide berikutnya ya. Terakhir ada transitif. Nah, R bersifat transitif jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R ini transitif mirip seperti komposisi relasi ya. Gitu. Jadi kalau yang tadi simetris itu mirip relasi inverse, berarti transitif mirip komposisi relasi gitu kurang lebih. Jadi saya punya A, B anggota R, saya punya B, C anggota R, ya berarti A, C anggota R gitu. Itu sifatnya ya, sifat transitif kayak gitu. Oke, berikutnya kita lihat contoh-contohnya. Oke, untuk contoh soal pertama itu kita membahas sifat refleksi dulu ya. Nah, ini saya berikan definisinya lagi di atas nih, biar memudahkan kita untuk melihat soal sama jawabannya nanti ya. Mencocokkan. Oke, saya punya soalnya seperti ini. Dimisalkan saya punya himpunan V itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dengan relasinya sudah diberikan di soal, yaitu 1,1, 2,4, 3,3, 4,1 dan 4,4. Itu anggota relasi R ya. Kalau anggotanya si V tadi ya 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau anggotanya si R yaitu tadi pasangan terurus 1, 1, 2, 4, 3, 3, 4, 1, 4,4 gitu. Pertanyaannya, apakah relasi R itu bersifat refleksi? Nah, ingat, refleksi itu anggotanya adalah saya dan bayangan saya, gitu ya. Tapi sayanya ini harus jadi anggota di himpunannya dulu yang diketahui, gitu. Nah, di sini yang diketahui kan himpunan V. Himpunan V itu anggotanya apa aja? 1, 2, 3, sama 4 kan? Berarti masing-masing bayangannya ini harus ada juga gitu. Jadi artinya apa? Nih ingat, anggotanya V tadi 1, 2, 3, 4 kan. Nah berarti 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4 harus ada dan jadi anggotanya si R gitu. Harus ada dan menjadi anggotanya si R gitu. Nah sekarang pertanyaannya, udah ada semua belum di R gitu? Kalau udah ada semua berarti R memiliki sifat refleksi. Tapi kalau salah satu aja nggak ada berarti R tidak memiliki sifat refleksi gitu. Nah, sekarang kita cek satu-satu. 1,1 ada nggak di R? Ada kan tuh 1,1. Nah 2,2. Kenapa 1,1? Kan 1 kan anggotanya V ya. Sekarang 2,2. 2,2 ada nggak di R? Nggak ada. Oke. Sekarang 3,3. 3,3 ada nggak di R? Ada. 4,4. 4,4 ada di R. Ada. Nah berarti yang nggak ada kan cuma 2,2 kan. 2,2 bukan anggotanya si R. Padahal 2 itu anggotanya V kan. Tapi kenapa bayangannya V nggak ada di R gitu, nggak ada 2,2 tuh nggak ada gitu. Ya udah berarti R tidak memiliki sifat refleksi gitu. Nah bisa kita lihat jawabannya ya. Nih sama ya yang tadi saya bilang jawabannya. Karena 1,1, 3,3 dan 4,4 anggota R, tetapi karena 2,2 nggak ada di R atau bukan anggota R, sedangkan harusnya 2,2 itu ada di R, karena 2 itu kan anggotanya V kan, anggota himpunan V, harusnya 2,2 juga ada di R gitu.
Tapi karena 2,2 tidak ada di R, maka R tidak bersifat refleksi gitu. Ya. Jadi patokannya kalau di refleksi itu adalah patokannya yang diketahui anggota himpunannya dulu. Jadi misalkan saya punya himpunan A, anggotanya apa. Nah, berarti semua bayangannya si A itu harus ada di relasinya gitu. Itu refleksi. Oke, contoh soal berikutnya adalah untuk sifat relasi yang simetris. Nah, ini sudah diberikan ya definisinya. Saya cantumkan di atas ini biar gampang lihatnya. R bersifat simetris jika A, B anggota R, maka B, A-nya juga harus ada di R gitu ya. Itu simetris artinya. Jadi kalau simetris itu yang dilihat bukan himpunannya, meskipun di soal nanti diberikan himpunannya, tapi yang dilihat adalah anggota relasinya aja kalau simetris gitu ya. Kita lihat soalnya. Nah, ini dimisalkan saya punya himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4. Dengan relasinya sudah diberikan, yaitu relasi R, anggotanya 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, dan 3,1. Pertanyaannya, apakah R bersifat simetris? Gitu. Nah, di sini ada dua yang diketahui kan, himpunan S sama relasi R. Nah, kita kalau untuk ngomongin masalah simetris, nggak usah ngelihat si himpunan S-nya, nggak usah dilihat lagi gitu. Jadi cukup melihat anggota yang ada di R ya. Nah, tadi definisi simetris apa? Kalau A, B anggota R, maka B, A-nya juga harus ada di R. Sekarang kita cek satu-satu. Dari 1,3 dulu. 1,3 kan anggota R, berarti 3,1 kebalikannya harus ada di R juga. Ada nggak 3,1? Ada kan tuh yang di belakang kan? Gitu. Nah, terus 4,2. 4,2 kan anggotanya R, berarti 2,4 harus ada di R juga gitu. Oh, ternyata ada nih 2,4 kan di sebelahnya kan gitu. Nah, sekarang yang terakhir 2,3. 2,3 kan anggota dari R. Nah, apakah 3,2 ada di R? Nggak ada kan? Angka 3,2 di R gitu, berarti artinya R tidak bersifat simetris gitu ya. Tapi kalau ternyata ada kan 2,3 anggota R, ternyata ada nih ditambahin satu lagi anggota R 3,2 gitu, ya udah berarti R bersifat simetris kalau lengkap ya, kalau lengkap. Tapi karena di sini 2,3 anggota R tapi 3,2 nggak ada di R, berarti R tidak bersifat simetris untuk soal ini gitu. Kita lihat jawabannya ya. Nah, bisa dilihat kan ya jawabannya ya. Jadi karena 2,3 anggota R tetapi 3,2 kan bukan anggota R atau tidak ada di R kan, maka R tidak bersifat simetris gitu. Jadi kita ngelihat definisinya dulu, maksud definisinya apa, baru kita cocokkan ke soal gitu. Itu memenuhi sifatnya apa enggak gitu. Jadi sebenarnya untuk sifat-sifat relasi itu pertanyaannya apakah R bersifat ini, apakah R bersifat ini gitu. Biasanya dia lebih nanyain ke sifatnya gitu. Berarti kan hubungannya sama definisi ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, soal berikutnya membahas sifat relasi yang antisimetris. Ini kita berikan dulu definisinya. Di sini sudah dijelaskan relasi R pada himpunan A bersifat antisimetris jika untuk A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A-nya pasti sama dengan B. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan B, salah satunya harus bukan anggota R. Ya, jadi kalau A-nya tidak sama dengan B, maka A, B-nya anggota R, tetapi B, A-nya tidak bukan anggotanya R, atau sebaliknya, ya. Atau sebaliknya tuh maksudnya kalau A, B-nya bukan anggota R, berarti B, A-nya berarti yang anggota R gitu. Pokoknya intinya kalau A-nya tidak sama dengan B itu salah satunya itu ada yang bukan anggotanya R aja gitu ya.
Itu yang benar gitu, pernyataan yang benarnya. Kalau kayak gitu berarti dia antisimetris. Tapi kalau tidak memenuhi syarat yang ada di definisinya ini, berarti dia bukan antisimetris gitu. Kita lihat soalnya. Diberikan himpunan W, yaitu anggotanya 1,2, 3, 4 dengan relasinya yaitu 1,3, 4,2, 4,4 dan 2,4. Pertanyaannya, apakah R bersifat antisimetris? Itu. Nah, sekarang kita cek. Kita cek dari 1,3. 1,3 kan anggotanya si R ya. Betul ya, 1,3 ada di R. Berarti balikannya 3,1, berarti harusnya dia bukan anggota R. Nah, benar kan? 3,1 bukan anggota R kan? Gitu. Berarti masih valid, berarti dia masih antisimetris. Sekarang berikutnya, cek lagi anggota yang lain, anggota R yang lain, 4,2. 4,2 anggota R bukan? Iya, 4,2 ada di R. Nah, terus kita balik nih, 2,4. 2,4 anggota R juga. Ternyata 2,4 anggota R, padahal kan 2 tidak sama dengan 4. Nah, tadi ada keterangan kan di definisinya, jika A tidak sama dengan B, maka salah satunya aja yang jadi anggotanya R, bukan dua-duanya gitu. Tapi ternyata di sini apa? 4,2 anggota R, 2,4 juga anggota R, padahal kan 2 tidak sama dengan 4 gitu. Harusnya salah satu aja yang anggota R, yang satunya bukan. Itu baru antisimetris. Tapi karena di sini 4,2 anggota R dan 2,4 anggota R juga, berarti dia bukan antisimetris gitu, karena 2 tidak sama dengan 4. Nah, beda halnya dengan yang 4,4 nih. 4,4 kan anggotanya R ya. Nah, tapi kan kalau kita balik 4,4 ya kita balik 4,4 juga kan. Gitu. Di sini kasusnya berarti 4 sama dengan 4, benar kan? Nah, ini berarti kalau kayak kasusnya 4,4 ini, itu berarti dia masih antisimetris. Tapi karena ada satu aja anggota di R yang tidak antisimetris, maka keseluruhan untuk soal ini R-nya tidak antisimetris ya. Satu anggota yang membuat dia tidak antisimetris yaitu apa? 4,2 dan 2,4. Harusnya salah satu saja yang menjadi anggota di R ya, karena 2 tidak sama dengan 4 ya. Gitu, karena 2 tidak sama dengan 4, harusnya salah satu saja, kecuali kalau 2 sama dengan 4 nih, 2 angka 2 tuh ternyata sama dengan 4 gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, kalau secara logika kan memang 2 tidak sama dengan 4 gitu, harusnya salah satu aja. Berarti harusnya misalkan 2,4 nih harusnya jangan anggota R nih kalau pengen antisimetris gitu. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Nah, ini ya, kita lihat kunci jawabannya ya. Di sini udah dibilang kan, benar ya. Jadi, meskipun 4,2 itu anggota R dan 2,4 anggota R, tapi kan 2 tidak sama dengan 4. Nggak sesuai dengan definisi. Padahal definisinya bilang kalau A-nya tidak sama dengan B, maka salah satunya aja. Maka A, B aja yang anggota R, tapi yang B, A-nya bukan anggota R. Kalau mau kayak gitu. Tapi karena ini ternyata dua-duanya anggota R, padahal A-nya tidak sama dengan B gitu, sehingga R-nya tidak bersifat antisimetris gitu ya. Memang yang antisimetris ini butuh pemahaman lebih ya dibandingkan sifat yang lainnya gitu. Mungkin lebih susah yang antisimetris sifatnya kalau secara pemahaman gitu. Kita next slide ya. Oke, berikutnya adalah contoh soal untuk sifat relasi transitif. Ini yang terakhir ya, sifat transitif. Nah, ini ada definisinya, diberikan definisinya R bersifat transitif jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C juga anggota R gitu ya. Itu sifat transitifnya. Nah, sifat ini kita terapkan ke soal. Jadi, ini sebenarnya dapat kita simpulkan gini ya. Dari keempat sifat relasi, cuma reflektif doang yang melihat himpunannya ya. Tapi kalau simetri, antisimetri, dan transitif itu cukup melihat anggota si R-nya aja. Jadi kayak di soal nih, misalkan diberikan himpunan A yaitu 1,2, 3,4 dengan relasinya adalah 1,1,
2,3, 2,4, dan 4,2. Pertanyaannya apakah R bersifat transitif gitu. Nah ini kalau kalian perhatikan kan yang ketiga sifat tadi transitif, antisimetris, sama simetris itu tuh hanya melihat R-nya aja. Jadi meskipun di soal itu diberikan himpunan A-nya, itu yang himpunan A-nya udah nggak usah dilihat lagi. Kita cukup fokus ke relasi R-nya aja, anggotanya yang ada di relasi R ini gitu. Tinggal kita cek satu-satu apakah dia memenuhi sifat transitif apa enggak gitu. Sama yang antisimetris sama simetris juga sama, cukup dilihat R-nya aja tuh. Jadi himpunannya nggak usah dilihat lagi. Nah sekarang kita cek ya, apakah R bersifat transitif. Kita cek satu-satu dari 1,1 dulu. 1,1 anggotanya si R kan ya gitu. Ada lagi nggak yang 1,1 lainnya? Nggak ada ya. Oh ini sebenarnya dari sini aja udah udah nggak bersifat transitif ya. Coba deh kita cari yang bisa bersifat transitif yang mana ya kira-kira. Penghubungnya nih 2,4 nih. Coba kita perhatikan. Di sini kan 2,4 anggotanya si R ya. Ini yang lebih jelas nih, lebih jelas ini transitif atau enggak. Kita ambil satu nih anggotanya R, misalkan 2,4. 2,4 anggota R dan 4,2 anggota R, ya kan? Nyambung ya. Tadi kan A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C harusnya anggota R gitu kan. Kita lihat di sini 2,4 anggota R. Ingat komposisi relasi ya. 2,4 anggota R dan 4,2 juga anggota R kan, ada di R kan. Tapi gabungannya yaitu 2,2 nggak ada di R kan. Nah, berarti R tidak bersifat transitif. Ada satu aja yang menggagalkan dia untuk nggak bersifat transitif, berarti semuanya jadi tidak bersifat transitif gitu. Oke, kita lihat kunci jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Di sini bisa dilihat meskipun 2,4 anggota R dan 4,2 juga anggota R, tetapi kan 2,2 nggak ada di R atau bukan anggota R kan. Begitu juga dengan ini 4,2 anggota R dan 2,3 kan anggota R, tetapi 4,3 kan nggak ada di R juga, sehingga R-nya tidak bersifat transitif. Pokoknya ada salah satu aja yang membuat dia tidak bersifat transitif, berarti seluruh anggotanya menjadi tidak transitif gitu ya. Oke, ini yang terakhir ya. Tadi kan kita udah membahas sifat-sifat relasi, ada 4 ya. Ada reflektif, simetris, antisimetris, dan transitif. Nah, berikutnya kita ngebahas relasi ekuivalensi. Apa sih yang dimaksud relasi ekuivalensi itu? Relasi ekuivalensi itu relasi yang memenuhi 3 syarat ini. Itu jadi ada reflektif, transitif, dan simetris gitu. Jadi suatu relasi yang mempunyai ketiga sifat ini disebut relasi ekuivalensi. Nah, kalau salah satu sifatnya saja tidak terpenuhi, maka dia bukan relasi ekuivalensi. Perlu diingat ya. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia bukan relasi ekuivalensi. Oke. Misalkan dia nggak punya sifat reflektif nih, udah berarti dia bukan relasi ekuivalensi meskipun dia punya sifat transitif dan simetris. Oke, berikutnya kita ke contoh soal relasi ekuivalensi. Nah, di sini diketahui suatu himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Nah, pada himpunan A didefinisikan suatu relasi R1. Jadi didefinisikan ada suatu relasi namanya R1 gitu ya. Anggotanya itu 1,1, 1,2, 2,2, 2,3 dan 3,3. Sorry, 2,1 ya. 2,1 dan 3,3. Pertanyaannya, apakah himpunan A memiliki relasi ekuivalensi?
Oke. Nah, ingat, relasi ekuivalensi itu harus memenuhi ketiga syarat. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi, berarti dia bukan relasi ekuivalensi, ya. Berarti harus tiga-tiganya harus ada. Apa aja? Refleksi, simetris, dan transitif. Nah, sekarang kita lihat dari refleksif dulu. Ingat, kalau refleksi itu yang dilihat adalah himpunan A-nya, ya. Kita lihat, himpunan A-nya kan anggotanya 1, 2, 3. Berarti 1,1, 2,2, dan 3,3 harus ada di R1. Nah, sekarang saya tanya, R1 ada nggak 1,1 anggotanya di R1? Ada kan? 1,1, 2,2, dan 3,3 udah ada anggotanya di R1 kan? Itu udah masuk anggotanya R1. Nah, berarti R1 bersifat refleksi gitu, karena 1,1, 2,2, dan 3,3 adalah anggota di R1. Nah, terus yang kedua, relasi R1 apakah bersifat simetris? Nah, ingat, simetris itu apa? Simetris itu kalau A, B anggota di R, maka B, A juga harus anggota di R gitu. Sekarang yang kita lihat kalau simetris itu yang kita lihat justru R1-nya, A-nya udah nggak usah dilihat ya. Nah, R1-nya kita lihat. Nah, R1-nya untuk simetris itu cukup dilihat yang angkanya berbeda aja. Kalau yang angkanya sama kayak 1,1, 2,2, 3,3 itu nggak usah dilihat, itu udah pasti simetris. 1,1, 2,2, dan 3,3 udah pasti simetris gitu ya. Sekarang kita lihat yang angkanya beda. Contohnya ini 1,2. 1,2 kan anggota di R1. Berarti kalau saya balik 2,1 harus ada di R1 juga kan? Oh, ternyata benar, 2,1 ada di R1. Gitu. Wah, berarti relasi R1 bersifat simetris karena 1,2 dan 2,1 ada juga anggotanya di R1 gitu. Oke, dua sifat sudah terpenuhi ya, tinggal satu lagi. Apakah relasi R1 bersifat transitif? Nah, ingat, transitif itu apa? Kalau A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C harus anggota R. Itu transitif kan? Nah, di sini kita benar-benar cek satu-satu nih. Yang dicek adalah R1-nya, A-nya udah nggak usah dilihat ya. Oke, kita lihat R1-nya. Dari 1,1 deh. Misalkan A, B-nya 1,1, berarti sambungannya satu lagi ya. Nah, ini ada kan 1,1 terus ada anggotanya 1,2 gitu ya. Oh, berarti 1,2 ada di sini gitu. Oke, berarti ada. Terus apalagi 1,2. 1,2. Nah, cari yang belakang yang depannya 2. 2,2 ada kan? 2,1 juga ada. Nah, berarti ada juga di sini. Terus apalagi 3,3. Udah jelas ya? Udah ada semua ya? Nah, pertanyaannya apakah relasi R1 ini bersifat transitif? Nah, karena 1,2 dan 2,1 serta 1,1 anggota di R1, maka A memiliki relasi ekuivalensi. Jadi karena ketiga sifat ini terpenuhi, reflektif, simetris, dan transitif, maka A memiliki relasi ekuivalensi. Oke. Berarti sudah jelas ya, untuk soal ini A memiliki relasi ekuivalensi karena memiliki tiga sifat itu sekaligus gitu. Jadi memiliki relasi ekuivalensi. Oh iya, sedikit tambahan ya. Ini sedikit tambahan dari saya. Mungkin masih ada yang bingung gitu mengenai relasi R1 yang bersifat transitif. Nah, pokoknya untuk simetris dan transitif itu ngelihatnya untuk mudahnya gini aja. Yang dicek dari R1 itu hanya angka yang berbeda aja. Ya. Jadi kayak 1,1, 2,2, dan 3,3 itu nggak usah dicek karena sudah otomatis simetris dan transitif mereka gitu. Ya. Untuk detailnya nanti saya jelaskan di Gmeet ya. Tapi yang jelas
eh, 1,1, 2,2 dan 3,3 itu sudah otomatis transitif dan simetris gitu. Jadi nggak perlu dicek lagi. Yang perlu dicek tuh yang angkanya berbeda kayak ini kan. 1,2 kan pasangannya 2,1. Ya, berarti kan sambungannya 1,1 ada juga gitu. Nah, makanya di sini kan dibilang kan relasi R1 bersifat transitif karena 1,2 anggota R. 2,1 kan anggota R, maka 1,1 juga anggota di R gitu, R1 gitu ya. Itu yang dicek, yang perlu dicek yang angkanya berbeda aja gitu. Oke, itu tambahan aja. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai relasi part 2 tentang relasi inverse, komposisi relasi, dan sifat-sifat relasi serta relasi ekuivalensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.